Tunjukkanlah ilmu kamu, ya kan? Kamu orang terpelajar, orang berpendidikan, apakah enggak? Kalau kamu orang berpendidikan, kamu mestinya menjelaskan Pancasila secara ilmiah dan historis. Ya. Kalau cuma ngebentur-benturin, nggak usah sekolah kamu. Ya kan, Pancasila dibenturin ke sana, dibenturin kemari, kamu nggak usah sekolah. Hayo, tunjukkan kepada saya, ada nggak naskah Sanskerta yang lebih tua dari ini? Kagak ada. Kagak ada. Sejarah dijadikan doktrin begini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Nah teman-teman, hari ini gue bareng Pak B Zaidi. Gue mau diskusi sama Pak B ini sebenarnya mengenai hal yang penting banget buat kita semua, rakyat Indonesia, khususnya para generasi muda yang harus lebih lagi mendalami mengenai teori atau bisa dibilang mungkin ideologi kita, ya, Pancasila, B. Nah, B, banyak banget, B, ungkapan orang-orang yang mengaku mereka paling memahami Pancasila. Dibilang katanya Pancasila musuhnya itu, agama itu adalah musuh Pancasila lah. Lalu ada juga yang bilang lagi beragama itu belum tentu Pancasila itu udah pasti beragama, misalnya gitu, Be. Nah, tanggapan Babe mengenai bisa dibilang apa ya, kayak semacam kelunturan nilai-nilai moral Pancasila kita di negara ini gimana, Be? Iya, itu dari zaman Bung Karno ya, sosialisasi Pancasila atau Undang-Undang 45 itu menjadi doktrin. Oke. Dulu juga begitu, apa artinya kontra revolusi dulu istilahnya, ya kan? Orang-orang yang anti Pancasilais, gitu kan? Iya. Zaman dulu di kontra revolusi ada yang anti Pancasila, Be? Ada, udah mulai disebut. Oke. Anti Pancasilais, begitu. Itu kelompok mana, Be? Ya, sindiran kepada golongan Islam. Ya kan? Oke. Tapi sebenarnya bukan mereka anti Pancasila kan? Kelompok Islam kan mendukung Pancasila. Iya, di dakwahnya begitu terus-menerus, kampanyenya terus-menerus, golongan Islam tuh anti Pancasila. Oke. Kemudian berlanjut zaman Pak Harto, ya kan, cuma istilahnya zaman Pak Harto itu ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya. Reformasi diteruskan juga, ya kan, bentuk badan ini, badan itu kan, yang ujung-ujungnya ucapan-ucapannya itu doktriner, tidak merangsang orang berpikir. Padahal Pancasila itu adalah hooker of tracking, ya, formula dari pelbagai nilai-nilai dasar peradaban Indonesia menjadi 5 sila. Nilai-nilai peradaban Indonesia itu apa? Pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, monoteisme. Haruslah diterangkan dengan pendekatan historis. Sejak kapan pahaman monoteis itu masuk ke Indonesia, ya kan? Itu harus dimulai dengan kedatangan bangsa-bangsa Maya. Bangsa Maya itu mengatakan au afiki, saya tahu Tuhan tapi saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Oke, monoteis berarti itu ya? Belum monoteis, cuma monoteis. tahu konsep Tuhan, bahwa ada kekuasaan yang maha agung. Oke. Kalau di dalam bahasa Batawi yang di atas, itu baru itu prasenya, ungkapannya yang di atas, katanya bahasa gitu, Minang kan? yang di ateh. Yang di ateh kan baru itu kan. Iya. Kemudian datanglah bangsa Egypt, tapi bangsa Egypt tidak membawa pahaman ketuhanan. Oke. Tidak. Lalu masuk kemudian bangsa Saba, kaum Saba dari Ethiopia, Queen of Sheba dari abad kedua. Itulah yang membawakan paham monoteisme Musa. Monoteisme Musa itu memang sangat populer di daerah Maghribi, daerah Afrika Barat itu populer. Jadi orang-orang dari rombongan Queen of Sheba itu melakukan perjalanan yang cukup jauh, ya, melintas Pulau Andaman, Nicobar, lalu baru masuk ke Indonesia melalui Barus. Kita lihat di Tapanuli Utara, ada apa namanya itu kota, kampung-kampung namanya Sabah, ke Minangkabau, kemudian ke Jambi, ke Sumatera Selatan, ke Lampung, ke Jakarta, sampai ke Kuningan. Ya. Lalu berlanjut oleh pengikutnya yang lain sampai ke seluruh Indonesia. Paham tauhid, dan prasastinya pun ada, kita pernah sebut.
yaitu prasasti yang ada di belakang Kebun Raya Bogor. Prasasti itu ditulis dalam aksara Aram. Kaum arkeolog nggak bisa baca. Aram ini Arab Melayu? Arameik, Yemen. Oh, Yemen. Yemen kuno. Oke. Itu aksara Aram nanti menjadi dasar bagi huruf Nabatein. Dari huruf Nabatein menjadi Hijaiyah, huruf Arab, ya kan? Itu ada di Bogor. Lalu oleh arkeolog, karena yang dia undang itu arkeolog asing bilang palsu, semua bilang palsu. Apa di mana palsunya nggak dijelaskan. Oke? Itu dulu ketuhanan dijelaskan riwayatnya. Kemudian adalah masalah keadilan dan pri kemanusiaan. Sila itu kan. Kita ini sebelum adanya zona ekonomi, sebelum adanya kerajaan kan sudah ada kuasa adat. Kuasa adat ada peradilannya, ya kan? Mereka yang melakukan pelanggaran rata-rata itu dibuang saja. Pelanggaran moral, ya, misalnya laki-laki dan perempuan cekakak-cekikik di tempat gelap, ya kitik-kitikan lah, ya kan? Tidak sampai ke arah yang berbahaya. Baru kitik-kitikan doang gitu ya? Kitik-kitikan aja. Dibuang. Nggak bisa. Hukuman yang paling berat adalah kejahatan terhadap negara. Oke. Kejahatan terhadap negara itu negara ini maksudnya power system pada masa itu gitu. Power system. Misalnya yang kita pernah cerita hukuman potong leher dengan golok yang dia pegang sendiri. Wah, itu kan? Oke. Jadi kalau lehernya kagak putus, baru Algojo terusin. Itu terjadi di Riau abad ke-13 pas kunjungan Ibnu Battuta, dan juga terjadi di Pasuruan 1540 ketika orang-orang Berber, Yahudi Berber itu mencoba menyerbu ke zona ekonomi Pasuruan. Kan itu. Dia disembelih semua batang lehernya. Selainnya adalah dibuang. Dibuang saja. Jadi kemudian kita bicara keadilan. Keadilan telah dilaksanakan misalnya di dalam pembagian hasil. Siapa bersawah, ya kan, ikut nandur, nanam padi, ikut manen, dia dapat bagiannya. 4-1 kan. Dia satu gedeng itu berarti satu pikul. Sedangkan owner dan kepentingan publik, kan ada lumbung padi buat rakyat, kepentingan publik tuh 3 gedeng. 1-3. 1-3 itu bandingannya 1-3. Itu prinsip keadilan terjadi. Itu sudah lama kita mengerti konsep keadilan di tata sosial rakyat kita dulu gitu ya. Iya. Sekarang kita bicara musyawarah, ya kan? Kita bicara musyawarah di Minang sudah. Pagaruyung didampingi oleh orang-orang tua-tua yang dinamakan nenek mama. Mereka lah yang menentukan siapa pengganti raja, bukan raja yang menentukan. Bisa dia bilang ambil dari Negeri Sembilan. Begitu juga orang Negeri Sembilan ambil raja yang pernah berkuasa di Pagaruyung. Aditya Warman itu Muslim, bisa orang Campa atau orang Patani. Nggak mungkin orang lain karena ternyata Majapahit, Be. Aduh, Majapahit lagi. Iya kan? Itu kan nama Warman itu nama Khmer. Ya kan? Kita semuanya aja diklaim Majapahit ya. Iya. Nama Warman itu nama Khmer semuanya kan. Jadi bisa Campa, dia bisa Patani, tapi dia seorang yang sangat dikenal profesional sebagai Perdana Menteri, ya di-hire oleh Minangkabau, oleh Pagaruyung. Franchise. Oke. Kalau patung yang ditemukan yang tinggi hampir 3 meter itu jelas bukan patung dia. Itu patung setinggi itu biasanya dibuat oleh orang-orang Babylon. Biasanya patung-patung sebesar itu. Kita lihat Patalimbono ada di Kerajaan Buton. Kita lihat Juru Pengambet ada di Kerajaan Sunda. Itu semua adalah kalau istilah sekarang itu MPR. MPR-nya. Jadi bukan dipilih oleh rakyat, ya kan? Orang dulu udah khawatir, ntar kayak pemilihan siapa namanya Trump lagi ada keributan.
Kalau di rakyat yang milih, katanya begitu kan? Iya. Padahal udah pakai distrik tuh ya. Pada distrik pakai segala macam, ya kan? Jadi orang dulu udah ngitung tuh kan, wah nih bakalannya di Amerika nih akan kejadian nih. Iya. Sebelum di Amerika ada di tempat lain, tahu di mana gitu kan? Orang dulu nggak ingat. Iya, nggak ingat. Nggak ingat. Mendingan nggak usah. Orang Buton bilang Pata Limbono yang putuskan. Oke. Orang Minang bilang Nini Mama yang putuskan. Iya. Orang Sunda bilang Juru Pengambat. Orang siapa namanya itu Orang Betawi? Orang Betawi itu namanya Jurumudi. Jurumudi. Tapi dia memilih kepala adat. Oke. Orang Mataram, orang Majapahit ada dewannya sendiri. Oke. Itu kita sudah ada. Sudah ada dari zaman dulu sebenarnya. Sudah ada. Inilah yang diajarkan kok. Iya. Musyawarahnya untuk mufakat itu, Be ya. Udah. Iya. Jadi menerangkan Pancasila dengan pendekatan historis. Jangan Pancasila dibentur-benturin. Nih, Islam sini lo. Blegar dibentur-benturin Pancasila, bukannya begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kita jadi nyebut. Ya Allah, begitu aja kerjaan. Ya kan? Dipakai bakal ngebentur-benturin. Agama, sini lo. Agama. Oh, dibenturin gitu. Sampai dibikin badan. Sampai dibikin badan. Iya. Tunjukkanlah ilmu kamu, ya kan? Kamu orang terpelajar, orang berpendidikan, apakah enggak? Kalau kamu orang berpendidikan, kamu mestinya menjelaskan Pancasila secara ilmiah dan historis. Iya. Kalau cuma ngebentur-benturin, nggak usah sekolah kamu. Ya kan, Pancasila dibenturin ke sana, dibenturin kemari, kamu nggak usah sekolah. Iya. Kan begitu. Jadi Pancasila itu bukan doktrin, Be? Bukan doktrin. Kalau doktrin dia nyari musuh. Nyari musuh? Iya. Marxisme nyari musuh. Oke. Iya kan? Komunis? Ya komunis nyari musuh. Iya. 7 setan kota, 9 setan desa. Iya. Nggak bisa. Nah yang terakhir ya, keindonesiaan. Oke. Persatuan itu? Persatuan. Oke. Keindonesiaan itu dalam proses yang cukup lama. Saya berkali-kali mengatakan, nama Indonesia itu dari bahasa Swahili. Penamaan dari pelayar Arab, Andunisi. Andu adalah Ibu Suri. Kenegerian Ibu Suri. Saya sudah mengatakan persamaannya sama dengan Gondang Dihia atau Gondang Dia. Itu Aljazair. Kita menyebut Ibu Pertiwi kan. Nah, itu sama. Nah dari situ kemudian bahasa Melayu. Kita bicara ya kan. Bahasa Melayu inilah yang menghubungi, yang melakukan hubungan, yang mempertautkan 16 zona ekonomi di seluruh Indonesia dari Banda Aceh, Banda Nera sampai Raja Ampat. Oke, bahasa persatuan. Iya, bukan bahasa Sanskerta. Bukan bahasa Sanskerta. Bukan, Yang katanya kerajaannya menguasai dunia katanya ya. Bukan, itu bahasa Melayu. Ada bukti tertulis, saya berkali-kali ulangi, bahwa itu naskah ajaran agama Islam. Yaitu baca-bacaan dan apa namanya masail, yaitu pelajaran sembahyang dan sebagainya. Itu ditulis dalam bahasa Melayu aksara Arab gundul. Yang menulisnya adalah Laith Abu Nasr bin Ibrahim Al-Samarkandi yang di Betawi dikenal sebagai Mu'alim Teko. Mu'alim Teko wafat 983 Masehi, abad 10. Hayo, tunjukkan kepada saya, ada nggak naskah Sanskerta yang lebih tua dari ini? Kagak ada. Kagak ada. Sejarah dijadikan doktrin begini. Kagak ada tuh bahasa Melayu. Kita udah cerita tentang Kesultanan Bima. Syair Melayu luar biasa. Itu zona-zona ekonomi diikat oleh Melayu. Jadi bukti-bukti keberadaan Sanskerta ini nggak ada yang lebih tua dari itu? Nggak ada. Dia kan abad belasan. Abad belasan. Bangsa Joyoboyo ramal-ramalan tuh kan ya. Abad belasan. Noto Nagoro gitu. Iya kayak gitu-gitu kan belasan-belasan. Nggak ada yang ngelawan tuanya dengan naskah Islam yang ditulis dalam bahasa Melayu. Itu ada di British Library. Silakan cek. Itu dah. Jadi itu kita cerita keindonesiaan,
lalu perhubungan, persahabatan, Persatuan. regionalisme, persatuan terbentuk karena masing-masing zona ekonomi itu kan membentuk regionalisme. Iya kan? Iya. Seperti yang berada di Kalimantan kan ada regionalismenya. Iya, iya. Itu internasional pada saat itu, Be, ya? Sudah internasional, sudah pengakuan. Jadi ini coba dia melakukan penelitian tentang kuasa adat, tentang zona ekonomi. Jangan muter-muteran di kerajaan terus. Apalagi kerajaan fiktif yang dia goreng-goreng. Ya kan? Terus terang aja. Harus kamu belajar. Kalau kamu memegang badan yang mengajarkan orang Pancasila, kamu harus belajar dulu, jangan pengetahuan cuma itu. Siapa musuh Pancasila? Agama. Itu apa? Itu apa? Kalau Anda beragama, belum tentu Pancasila. Kalau Anda Pancasila, udah pasti agama. Ini rumus dari mana mungutnya? Ya kan? Janganlah bangsa Indonesia ini dibikin tumpul terus-menerus otaknya. Karena doktrin membuat rakyat Indonesia tumpul. Doktrin membuat rakyat Indonesia tumpul. Oke. Kan gini, Be, kalau dulu itu kan kita diajari butir-butir Pancasila, Be, ya. Iya. Sekarang saya rasa kayaknya nggak diajari tuh butir-butir Pancasila itu, Be. Iya, butir-butir Pancasila atau nilai-nilai peradaban yang terkandung dalam Pancasila itu mengandung aspek histori. Itu yang saya katakan pendekatannya, penjelasannya harus histori. Harus jelas itu. Jadi menjadi betul-betul ilmu. Ya. Itu bukan dogma yang terus-menerus bakal menakut-nakuti orang. Ya kan? Ya. Jadi yang pertama kalau sosialisasi Pancasila, bereskan dulu orang yang merasa dirinya pembina Pancasila. Kalau Pancasila itu cuma meres-meres doang, berapa susahnya? Ibu-ibu juga meres saban hari cuciannya kan? Diperas, peras. 5 diperas, jadi berapa? 3. 3 diperas jadi berapa? 1. Seret. Masa begitu ngajarin Pancasila? Iya. Tapi kalau udah nenek-nenek biasanya udah nggak kuat meres, Be. Ibu-ibu masih kuat. Jadi gini, Be, ya. Saya mikir-mikir ya, Be, kalau kita betul-betul nerapin nilai-nilai moral Pancasila, nilai-nilai sosiologisnya sampai nilai-nilai sejarahnya Pancasila itu, kayaknya nggak bakal ada perpecahan di negara ini, Be. Kagak ada. Kayak pemilu one man one vote ini kan sebenarnya kita melanggar Pancasila kan. Itulah dia. Karena itu orang zaman dulu membentuk semacam majelis. Ya. Sudah dari zaman dulu itu. Ya. Kerajaan Minang kapan? Kerajaan Minang itu 10 atau 11 Masehi. Ya. Itu sudah punya majelis. Itu waktu. Ya. One man one vote ini membuat kita jadi terpecah belah nih, Be. Ribut sana sini. Itu dia. Konflik terus. Mendahulukan voting dibanding musyawarah duluan. Ya. Iya. Di luar dari nilai Pancasila yang malah justru itu paling penting, Be, ya. Betul. Teman-teman, coba kalian tuliskan di kolom komentar apa tanggapan kalian mengenai nilai Pancasila yang sudah sangat luntur, walaupun katanya udah ada badan yang membina ini, tapi membinanya nggak tahu ke arah mana itu. Yang membinanya juga justru malah berantakan, bisa dibilang kok malah agama dibilang musuhnya sila dan lain-lain. Lempar-lempar isu saja. Lempar isu gitu kan. Coba tulis komentar kalian di bawah. Semoga ini bermanfaat. Pasti sangat banyak manfaatnya. Yuk kita sebarin ke seluruh sosial media kita semua, mau Facebook, WhatsApp group dan lain-lain. Biar para generasi muda kita memahami nih apa yang dimaksud tadi Babe sampaikan mengenai kita harus betul-betul meresapi nilai-nilai Pancasila yang ada di Indonesia. Seperti apa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.